Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Trisakti.farm. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang zebra fin yang tidak kunjung produksi. Jadi pada bahasan yang singkat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kenapa sih zebra fin itu agak susah atau lama untuk produksi. Yang pertama, biasanya zebra fin itu butuh tempat atau butuh sarang untuk yang bertelur itu. Dia lebih senang kalau dia sudah merasa nyaman di sarang tersebut, biasanya dia tidak lama untuk produksi. Tapi ada kalanya si zebra fin itu memang dia untuk masuk ke glodok itu agak susah. Jadi kebanyakan si zebra itu banyak di luar sarang atau banyak kalau tidur itu di luar sarang, berarti kemungkinan bahwa si zebra tersebut belum nyaman dengan sarang yang ada atau yang kita siapkan. Nah, caranya bagaimana biar si zebra itu mau masuk ke sarang? Biasanya kalau zebra fin itu untuk mau masuk sarang itu, dalam sarangnya itu sebenarnya kita harus sudah menyiapkan bahan sarang yang memang digunakan nantinya untuk mereka berkembang biak atau bertelur di sarang tersebut. Jadi biasanya kalau saya itu tidak menebar bahan sarang di dasar sarang, tapi kalau saya sudah menyediakan dan saya sudah bikin si sarang tersebut masuk atau sudah rapi di dalam sarang. Nah, itu biasanya zebra lebih senang dia kalau kita sudah menyiapkan bahan sarangnya. Jadi kalau kita tebar di luar, tebar di bawah sarang itu agak lama biasanya untuk si zebra itu mau bertelur di sarangnya tersebut. Kecuali memang itu di model aviari. Kalau model aviari itu beda. Model aviari itu kalau kita tebar di bawah sarang, biasanya zebra lebih senang ngangkut sarang-sarang tersebut, bahan sarang tersebut ke tempat atau wadah yang kita sediakan untuk bertelur. Jadi sebenarnya si zebra itu lebih senang, kalau saya perhatikan itu, pengalaman saya itu, kalau sarangnya itu sudah kita siapkan, dan itu zebra biasanya tidak perlu waktu lama, 2-3 hari itu biasanya dia akan ngeliatin sarangnya atau ngeliatin model tempat yang dia nantinya untuk bertelur. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan si zebra tersebut itu sudah mapan, cukup umur. Jadi biasanya kalau zebra itu sudah cukup umur, sudah matang kelamin, biasanya dalam hal perkawinan pun dia tidak butuh waktu lama untuk dia produksi, karena ketika sudah mapan kelamin atau sudah siap kelamin, dan itu rata-rata kalau yang zebra jumbo itu di atas 8 bulan atau 9 bulan biasanya si zebra sudah siap untuk produksi. Kalau untuk zebra yang kecil itu relatif lebih cepat untuk dia produksi, antara 5-6 bulan biasanya si zebra ya. Kalau ukurannya lebih kecil itu ya cepat untuk produksi, karena kemungkinan kalau yang zebra besar itu birahinya agak cukup lama dibandingkan dengan zebra yang kecil. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar beternak zebra, alangkah baiknya kalau memang sekedar ingin belajar ya pakailah yang zebra kecil, dan itu biasanya lebih cenderung cepat produksi dibandingkan dengan zebra yang besar. Terus faktor ketiga biasanya tidak jodoh.
Nah, tidak jodoh lama bertengkar atau tidak mau bareng-bareng, tidak mau rukun, itu biasanya karena salah satu faktornya itu bisa jadi salah satu dari jantan atau betina memang belum siap untuk produksi, dan kita paksa untuk produksi, akhirnya salah satunya memang tidak berjodoh dengan pasangan yang kita pilihkan. Biasanya sepengalaman saya, kalau untuk menjodohkan itu saya biasanya mencampurkan antara beberapa jenis betina sama satu jantan. Saya masukkan satu jantan itu ke ombyokan betina, dan nanti si jantan atau betina biasanya saling menemukan tuh pasangannya. Nah, itu biasanya lebih efektif kalau dipakai cara itu. Begitu ada satu pasang nanti yang terlihat berjodoh, itu biasanya saya pisahkan di kandang box yang untuk satuan kita breeding. Itu biasanya lebih cepat dibandingkan kita menjodohkan sendiri, dan kelemahannya biasanya kita tidak bisa men-setting warna apa yang kita mau, karena memang model seperti itu ya mereka otomatis memilih pasangannya sesuai selera mereka. Terus faktor yang keempat yang perlu kita benar-benar perhatikan adalah faktor pakan dan vitamin. Kemungkinan ketika pakan yang kita sediakan tidak cukup nutrisinya atau apa, itu yang perlu kita tambahkan yaitu vitamin, dan vitamin itu berguna untuk memacu birahi si burung zebra tersebut. Mungkin teman-teman nanti ada beberapa kendala yang mungkin sama seperti yang saya juga pernah, beberapa kendala. Biasanya jarang sekali si zebra, agak susah sekali si zebra itu untuk produksi, karena memang yang saya perhatikan, karena kebanyakan di zebra di saya itu ada proteinnya lebih gede, jadi memang agak lama. Jadi untuk produksi itu memang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar di zebra, kalau memilih zebra yang ukurannya jumbo atau besar, ya memang kita harus sabar sedikit. Tapi jangan khawatir bahwa si zebra kalau sudah produksi, dia biasanya akan terus produksi, dan masa berhentinya itu biasanya pada masa murak atau turun bulu, atau yang kita biasanya disebut dengan mabung. Nah, di situ biasanya masa produksi si zebra itu akan cenderung dia berhenti sejenak untuk untuk memulihkan kondisi tubuh karena mabung tersebut. Mungkin itu saja tips yang kali ini saya berikan ke teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jika ada yang salah di apa yang saya berikan ke teman-teman, jangan segan-segan untuk memberikan komentar di kolom komentar. Itu saja teman-teman, semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.